Saudara-saudari, kita kadangkala suka bilang begini kalau di akhir tahun atau di awal tahun seperti ini. Aduh, waktu kok jalannya cepet sekali. Tahu-tahu sudah 2025. Kita suka bilang begitu. Rasanya saya juga kayaknya baru bulan Mei yang lalu saya genap umurnya 50. Kok ini sebentar lagi udah mau bulan Mei lagi 51. Aduh, tambah tua deh saya gitu ya. Untuk kita beberapa orang mungkin berkata, aduh jalannya waktu ini terlalu cepat. Saudara-saudari, kalau Anda bisa berkata, kok waktu jalannya cepat sekali ya, harusnya bersyukur. Kenapa? Ada orang-orang yang merasa hidupnya itu lambat sekali ya. Dan ada 3 kategori orang yang biasanya mengeluh hidupnya terasa lambat. Jadi kalau kita merasa hidup itu berjalan cepat, harusnya praise the Lord, puji Tuhan, haleluya. Nah, artinya Anda tidak masuk ke dalam 3 kategori orang ini. Orang pertama yang mengeluh hidup berjalan lambat itu adalah orang yang sedang berada di dalam penjara. Kalau kita nonton film-film tentang narapidana, biasanya di tembok-tembok tuh ada garis-garis 1, 2, 3, 4 dicoret 5. Jadi ngitung hari kapan bebas ya. Maka kalau kita berkata hidup kita cepat, pertama syukurilah. Sekarang ini kita menjadi manusia bebas. Kita tidak terlibat kriminal yang lalu ditangkap polisi, lalu kita di penjara. Anda mau ikut PD di sini pendalaman Alkitab bersama Bindoman Buddha Kudus bisa. Habis ini pulang mau jalan-jalan ke mall bisa. Habis itu mau kuliner pergi ke sana yang Anda suka bisa. Puji Tuhan, berarti kita menjadi manusia bebas. Ada seorang teman saya coba-coba beli narkoba, drug online belinya. Belinya cuma kecil, 0,5 gram online dia beli tuh. Taunya apa? Kurir yang nganter barang itu siapa? Polisi. Langsung dia ditangkap, diborgol. Padahal cuma 0,5 gram. Dibawa ke Polda Metro Jaya, dikurung di situ. Anda mau tahu kurungannya? 2,5 meter kali 2,5 meter, tapi isinya 50 orang. Jadi memang sengaja dibikin stres oleh polisi supaya kapok tidak begitu lagi. Jadi teman saya itu pegangan jeruji besi, jangan sampai posisinya diambil oleh orang lain, karena kalau enggak nanti keinjek-injek dan sebagainya. Bisa ditebus karena narkobanya masih 0,5 gram. Jadi kalau keluarga nebus sekian puluh juta itu ada harganya ternyata ya. Itu baru dia bisa bebas. Dia 3 hari dikurung, mau pup aja, mau pipis nggak dikasih sama polisi. Jadi dia stres, nahan kencing, nahan mau buang air gitu ya, dia stres. Terus dia cerita sambil ngaku dosa gitu ya, dia cerita bahwa 3 hari di penjara itu rasanya kayak 1 tahun, lama gitu. Nah maka teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang kita menjadi manusia bebas, tidak melakukan kriminal-kriminal tertentu, berarti syukurilah hidup kita, pekerjaan kita tidak melanggar hukum. Kenapa? Profesi orang Katolik itu ternyata macam-macam loh. Saya ke penjara Cipinang, ada orang Katolik pengedar narkoba kelas kakap, maka terancam hukuman mati karena dia pengedar narkoba. Ada juga orang Katolik di Jakarta yang punya apa? Klub malam. Klub malamnya itu klub malam plus. Dan anehnya saya datang lagi ke situ.
Gara-gara apa? Ini peristiwa 24 tahun lalu. Saya baru jadi romo 7 hari. Diculik sama umat, Romo karaoke yuk. Saya kan hobi nyanyi. Karaoke itu kalau buat saya, pikiran saya karaoke itu family karaoke. Kalau di Jakarta tuh ada Inul, ada Naf-Naf, ada Happy Papi, ya. Mungkin di Surabaya saya nggak tahu namanya, tetapi family karaoke. Maka saya ayo malam minggu. Dulu kan malam minggu saya suka nganggur waktu awal-awal jadi romo. Karena belum seterkenal sekarang sih, ya kan. Kalau sekarang kan, yang ngantri jadwal saya banyak, nggak sempet nganggur. Maka nganggur diculiknya ke karaoke. Masuk langsung disambut akuarium. Tapi bukan akuarium ikan. Akuarium cewek. Wece-wece. Dengan topless, nggak pakai apa-apa atasnya. Saya sebagai romo muda, saya mencoba melengos nggak ngelihat, tapi kan serba salah. Dilihat dosa, nggak dilihat sayang gitu kan, ngintip dikit-dikit gitu. Karaoke-nya juga ganas. TV pertama kedua itu daftar lagu, tapi TV ketiga foto cewek lengkap dengan ukurannya. 34B, 36C gitu ya, ditulis di situ. Jadi kalau kita pencet tuh nomor orang itu, maka dia akan datang nemenin kita nyanyi di ruang karaoke. Aduh, saya bilang, Pak, kok saya dibawa ke tempat kayak gini sih? Ya biar Romo ada pengalaman, katanya gitu. Hebatnya apa? Ownernya itu klub yang penuh dengan dosa, yaitu prostitusi, yaitu judi, pijet, ya. Terus juga ada apa lagi lah, pokoknya plus-plus semua. Itu orang Katolik. Ketika dia tahu ada seorang romo datang ke klubnya, dia turun dari kantornya, dari ofisnya, tergopoh-gopoh. Aduh Romo, saya bahagia sekali. Akhirnya ada seorang romo mau datang ke tempat bisnis saya ini. Siapakah saya ini sampai seorang romo mengunjungi saya, kata dia. Kan mirip kayak Elizabeth ketemu dengan Maria, ya kan, siapakah saya ini gitu. Aduh Pak, saya juga ketipu, datang ke sini kejebak. Saya bilang, nggak apa-apa Romo, minggu depan Romo datang lagi ya. Saya sama istri saya punya rencana memberkati klub malam ini. Yuk bayangin, orang punya bisnis melawan perintah Tuhan, bisnisnya kan bertentangan dengan ajaran Tuhan, bisnis dosa. Tapi minta berkat dari Tuhan, ini kan aneh. Saya bilang, Bapak korslet ya, saya bilang gitu. Gak mungkin saya memberkati klub ini gitu loh. Memberkati toko jualan kue normal, ya kan. Memberkati pabrik obat normal. Memberkati peternakan udang normal, ya. Karena pekerjaannya gak bertentangan dengan pekerjaan Tuhan. Ini ibaratnya mau maling, sebelum maling doa dulu, Tuhan supaya saya nggak ketahuan, Tuhan nggak ketangkep. Nggak sinkron antara perbuatannya dengan minta berkat Tuhan, itu bagi saya nggak sinkron. Maka saya kira orang Katolik itu bisnisnya macam-macam lah sebetulnya. Usaha Anda, profesi Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda, syukurilah kalau pekerjaan Anda itu memang dekat, tidak bertentangan dengan pekerjaan Tuhan, ya. Karena hari ini itu seruannya adalah soal pertobatan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, ya. Kerajaan sorga sudah dekat. Cuma kadangkala kita ini bertobat kayak orang diet sebetulnya. Tarsok, ya kan? Tobatnya besok gitu loh. Kalau kita lagi asik berbuat dosa, ya, maka tobatnya kapan-kapan aja. Nah, problemnya kita nggak pernah tahu Tuhan comot kita sampai kapan tuh umur kita. Kalau Bapak Ibu yang sudah jadi lansia kayak gini nih, beberapa sudah lansia kan 60 tahun plus, enak, udah tobat ya. Dan udah dosanya udah kecil-kecil. Biasanya lansia tuh yang rambutnya udah putih nih sudah meninggalkan dunia hitam, ya. Jadi dosanya kecil-kecil ya. Tapi
mungkin orang-orang yang berumuran tertentu lagi kenceng-kencengnya berbuat dosa. Maka saya kira paling baik kita dengarkan seruan hari ini soal pertobatan itu. Ini orang pertama yang merasa hidupnya lambat, kalau dia ketangkep polisi di penjara lambat. Maka syukurilah kita hidupnya baik, menjadi manusia bebas, puji Tuhan. Yang kedua, orang yang hidupnya berjalan lambat itu siapa? Orang yang lagi sakit, apalagi opname di rumah sakit. Zaman COVID kita kayak pesakitan semua, nggak bisa pergi kemana-mana, di dalam rumah terus gitu. Saya juga opname di Karoles tahun 2020, itu benar-benar menghitung harinya itu stres, karena kan nggak boleh ketemu, nggak ada yang besuk juga. Hiburannya apa? Dapat video call. Wih, Bapak Uskup, Bapak Kardinal video call. Cepat sehat ya Romo. Terima kasih Bapak Uskup. Di swab masih negatif. Walaupun udah diberkati Bapak Uskup tuh. Lewat video call masih negatif. Terus Romo-romo teman-teman video call, frater-frater video call, umat-umat yang saya kenal video call. Romo cepat sembuh ya, ya makasih, didoain. Swab tetap negatif. Tetap positif, sorry salah kebalik. Besoknya yang video call mantan pacar saya. Waktu cinta monyet masa SMP dulu, padahal sudah 25 tahun gak kontak ya. 35 tahun karena putusnya sebelum saya masuk seminari. Entah dia dapat info dari mana, Romo Justinus Ardianto opname kena COVID di Karoles. Wah, dia cari kali dari temennya sedemikian rupa ingin video call saya. Mungkin masih ada rasa kali dia ya. Takut saya mati gitu kan. Yus, apa kabar? Oh baik, saya lagi opname. Kamu gimana? Sehat nggak? Sehat. Bagaimana kehidupan kamu? Ya sekarang sudah punya anak 2 katanya gitu. Masih inget nggak dulu kita makan bakso di sebelah sekolah? Pokoknya asik ngobrol. Besoknya di swab negatif loh saya langsung. Jadi imunnya langsung naik. Gara-gara video call ya. Tetapi buat saya bayangkan sakit ya. Itu menderita sekali, apalagi di infus, nggak bisa kemana-mana, apalagi mungkin beberapa dari keluarga, saudara kita, sahabat kita, mungkin sudah stroke, lumpuh, ya, langsung nggak bisa kemana-mana. Itu saya kira hidup berjalan begitu lambat, ya. Maka kalau sekarang ini kita merasa hidup berjalan cepat, itu artinya apa? Syukurilah. Artinya kita semua masih sehat. Tapi kita kan tidak bisa menolak kodrat. Gak bisa menolak kodrat. Tubuh kita ini disetting sama Tuhan Allah. Itu umur 75, 80 pasti udah lowbat aja. Ada aja yang error nih di bagian-bagian tubuh kita. Ya 80 plus udah mulai ada aja yang sakit dan sebagainya. Syukur kalau sampai 95 tahun masih hidup, masih sehat ya. Saya diundang ulang tahun oma-oma di Jakarta. Umurnya berapa ulang tahun? 103. Dan dia masih cuneng gitu, pikirannya masih terang. Dia masih tahu calon presiden yang lagi bertarung itu adalah Prabowo, Ganjar sama Anies gitu ya. Dia 103 tahun masih bisa nyimak tuh, pikirannya masih bagus. Nah sebelum misa ulang tahun itu oma mau ketemu saya private di kamar dia. Kan saya jadi deg-degan dipanggil cewek ke kamarnya, kan saya jadi deg-degan ya kan. Walaupun 103 tahun ya kan, takut dikasih warisan maksud saya ya kan. Romo, kenapa saya panggil sendirian di kamar? Anak cucu cicit saya jangan tahu ya Romo. Apa oma? Tolong doain saya supaya cepet mati, kata dia gitu. Wah nggak ada doanya oma, nggak ada tuh jurus doa supaya cepet mati, nggak ada. Yang ada supaya kita tenang, ikhlas,
bersyukur, gembira dalam hidup, nanti Tuhan ngambil, kita udah tenang gitu. Kenapa Oma pengen cepet mati? Saya tanya. Iyalah Romo, umur saya udah 103 tahun. Udah puas saya hidup, cukup kata dia. Nah, habis itu saya berkatin, saya doain, misa, habis misa potong kue, anak cucu cicit, pakai baju seragam semua, keplok-keplok, panjang umurnya, omanya pengen cepet mati, anak cucu cicitnya doain supaya panjang umur. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu lah kesehatan kita ini ya. Ada orang yang berharap matinya itu mati yang dalam keadaan bagus. Entah lagi tidur, entah lagi, jangan sampai meninggal dunianya itu melalui perjuangan sakit sedemikian rupa ya. Maka saya kira baik kalau awal tahun seperti ini ya, kalau berdoa jangan cuma minta supaya hidupnya baik. Minta supaya hidup baik itu seperti doa-doa intensi kita ini, minta supaya sehat, minta supaya keluarga rukun bahagia, minta supaya rejeki itu berlimpah, itu minta supaya hidupnya baik. Tapi tolong selipkan juga dalam doa kita, minta supaya Tuhan kalau boleh kasih aku kematian dalam keadaan baik. Entah umur berapa ya, entah umur berapa. Maka saya kira syukurilah rahmat kesehatan. Walaupun saya lihat itu ada orang-orang pergi ke Thailand. Salah satu contohnya itu pengacara siapa yang pakai cincin gede-gede itu, Hotman. Dia pergi ke sono, itu katanya terapi, mahal sih katanya. Itu terapi katanya bisa bikin panjang umur sampai 120 tahun. Saya sih nggak pengen umur sampai 120 tahun ya kan. Ya. Ada beberapa romo juga ke sono tuh, ke Thailand, terapi. Detox katanya, detox demikian rupa. Yang lucu apa? Setiap hari dalam proses itu kita harus keluar kamar bawa apa? Pup kita, kotoran kita. Nanti diaduk-aduk tuh sama ininya, terus diperiksa di situ. Saya bilang enggak ah. Tapi ya minta supaya panjang umur, sehat. Kalau mati dalam keadaan baik itu perlu dimohonkan ya. Ada seorang ibu lagi tidur sama suaminya, tiba-tiba jam 3 pagi dibangunin sama suaminya, nggak bangun-bangun, udah meninggal. Padahal malam masih ngobrol tuh sama suaminya. Ada seorang dokter lagi teleponan sama adiknya, adiknya di Tegal, dia di Jakarta, terus dia tutup telepon, tiba-tiba dia rebahan di sofa gitu, nggak bangun lagi, meninggal. Ada yang begitu. Ada romo mau memimpin misa, dia pakai kasula ini, kasula dilempar ke belakang, badannya ikut kelempar ke belakang. Dia meninggal di sakristi. Ada romo lagi jogging sambil rosario, duduk di depan Gua Maria, tiba-tiba lemes, miring gini, jatuh ya. Artinya ada orang yang mengalami, itu kematian mendadak. Tapi buat saya dia tidak mengalami sakit lah ya. Maka kita mohon rahmat supaya kita tetap sehat. Yang ketiga, orang yang hidupnya berjalan lambat itu siapa? Orang yang kesepian, nggak punya teman, nggak punya komunitas ya. Ibu saya pada akhir hidupnya sempat merasa kesepian. Karena apa? Sudah lemes ya. Diajak kemana-mana nggak mau, aku di rumah aja. Akhirnya sama pembantunya aja, asisten rumah tangga, lalu ibu saya di rumah sendirian. Kadangkala ada hiburan saya bawa ke Samadhi 3 hari gitu. Tapi kan nggak boleh lama-lama, harus saya pulangin lagi ke rumah adik saya, kosong rumah adik saya. Maka ibu saya juga mengalami kesepian di hari-hari masa tuanya. Maka saya kira mumpung kita masih pada sehat gini nih, paling bagus itu di samping punya keluarga yang rukun bahagia ya, itu juga punya pertemanan persahabatan seperti ini, komunitas. Itu akan membuat harapan ya, kegembiraan. Maka saya kira ini harus disyukuri ketika kita punya teman-teman yang baik yang menemani kita.
Baik, sekarang saya akan masuk ke topik renungan tentang Pilgrim of Hope ya. Tolong ditampilkan ininya, PowerPoint-nya. Temanya itu peziarah pengharapan. Di sini Paus tanggal 9 Mei 2024, Paus itu nulis bula. Bula itu surat instruksi supaya dilaksanakan di seluruh gereja di seluruh dunia. Minta maaf hurufnya agak kecil ya. Judul bulanya itu adalah harapan tidak mengecewakan, spes non confunded ya. Kenapa harapan tidak mengecewakan? Karena hanya satu hal di dunia ini yang mungkin tidak mengecewakan, yaitu kasih Tuhan. Mungkin kalau ikatan-ikatan dunia, barang-barang dunia, kita mengikatkan diri pada itu, mungkin suatu ketika itu akan mengecewakan. Nah, Paus mengajak kita supaya kita tahun 2025 ini itu benar-benar berpegang pada Tuhan Yesus yang adalah pintu keselamatan dan sumber pengharapan. Sehingga temanya itu adalah peziarah pengharapan. Nah, persoalannya, apakah kita tidak pernah kecewa sama Tuhan? Kalau di sini tulisannya kasih Tuhan tidak mengecewakan, kadangkala orang-orang tertentu bisa kecewa sama Tuhan, khususnya ketika apa yang dia harapkan terjadi, kebaikan-kebaikan yang terjadi itu tidak terwujud. Minta supaya keluarga kita yang sakit sembuh, udah didoain sedemikian rupa, ujung-ujungnya akhirnya kematian. Saya pernah diomelin di sebuah rumah sakit, gara-gara apa? Doain oma yang sakit kanker, umur 86 tahun. Ada 2 anak dia, yang satu Protestan, yang satu Katolik. Yang Protestan sebelumnya ngundang Pak Pendetanya, ngundang penginjil. Maka didoakan oleh Pak Pendeta dengan penuh semangat dan penuh harapan, dalam nama Yesus jamahlah oma ini supaya oma ini sembuh seperti sedia kala, turunkanlah mukjizat kepadanya. Pendeta itu, penginjil itu berdoa dengan berapi-api karena diundang oleh anaknya yang Protestan. Besoknya anaknya yang Katolik ngundang Romoyus. Saya tanya dulu sakitnya apa, umurnya berapa, terus saya doain begini. Nah, doa ini yang membuat si anak yang satu cemberutin saya, karena dipikir saya doain supaya mamanya cepat mati. Saya doain seperti doa Taman Getsemani. Bapak, bila mungkin jauhkanlah cawan ini daripada oma kami. Tetapi bila tidak mungkin, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ada yang salah nggak dari doa saya? Nggak ada. Doa saya cuma ngutip Alkitab, doa Yesus lagi. Tapi saya dicemberutin sama anak satunya karena ya begitu. Berikanlah yang terbaik untuk oma kami. Betul sih, besoknya meninggal itu oma. Tapi buat saya, mungkin baiknya oma itu meninggal daripada pasang ventilator, disuntik morfin terus supaya nahan sakit. Memang keluarga kaya, sehingga mau berapa lama ventilator pun bisa. Tapi buat saya, kan kita nggak tega kadangkala ngelihat ayah atau ibu kita itu hidup cuma pakai mesin gitu ya. Mungkin baik dia terbang ke surga, dia terbebas dari sakitnya, lalu dia bisa menjadi pendoa buat anak dan keluarganya itu. Tapi kecewa yang doa itu kenapa nggak dikabulkan? Waktu ibu saya sakit, ya. Satu sisi saya pengen ibu saya sembuh, tapi satu sisi ngelihat ibu saya pendarahan, itu pendarahan karena ususnya rusak ya. Itu pendarahannya parah dari depan dan dari belakang. Ya, itu sudah habis berapa liter transfusi darah terus ya. Dokter panggil kita, saya dipanggil sama abang saya. Dokter jelasin, Romo,
ibu kondisinya begini. Kalau operasi kayaknya mempercepat kematian di meja operasi, kata ibu saya, kata dokter. Kalau ibu saya dioperasi, sebaiknya sih kita tim dokter menganjurkan jangan operasi. Ya udah, saya bilang nggak usah operasi. Pilihan lain apa dok? Romo, ada obat. Sekali suntik dimasukin ke infus, itu harganya 20 juta. Mudah-mudahan bisa memperbaiki ususnya ibu. Saya langsung saling pandang sama abang saya, seakan-akan ini mengukur dompet masing-masing. Kita kuat nggak nih sekali isi 20 juta. Yang ketiga, kalau keluarga nggak punya, nggak sanggup untuk itu, tetap kita rawat, disuntik antibiotik yang terbagus, terus diberikan transfusi dan anti penahan sakit ya, untuk nahan sakit. Tapi kalau memang transfusi itu ada batasnya, mungkin kita yang keempat, ibu dibawa pulang ke rumah, ditungguin sampai selesai. Maka saya sama abang saya memutuskan, mari kita perjuangkan ambil obat yang mahal itu, ya, untuk berjuang ibu sembuh. Tapi pulang dari rumah sakit malamnya, apa yang saya lakukan? Saya bikin buku misa requiem, misa kematian ibu saya. Ibu saya masih hidup, tapi saya sudah bikinin buku misa kematian ibu saya. Itu yang terjadi. Dan 7 hari disuntik-suntik gitu, akhirnya ibu saya meninggal dunia. Saya cuma ingin mengatakan apa? Kita dalam hidup itu harus punya satu, iman yang benar dan iman yang besar. Iman yang besar itu adalah kalau kita sedang butuh sesuatu, gedor hati Tuhan, minta, terus mohon sampai Tuhan memberikan mukjizat kepada kita. Minta, itu iman yang besar, harus. Tapi kita juga harus punya iman yang benar. Iman yang benar itu adalah seperti doa Yesus, kalau tidak mungkin terjadi, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Maka tidak akan ada kekecewaan. Takutnya kita ini kecewa. Umat baik di Jakarta, Surabaya, di kota-kota lain nih, dalam pengalaman saya baca fenomena, umat itu paling seneng ngundang ranking 1 romo-romo yang punya karunia penyembuhan. Ya kan? Kalau ada acara penyembuhan, umat itu geruduk rame-rame. Yang ranking 2, romo-romo yang kalau khotbah, kalau cerita lucu-lucu dikit atau lucu-lucu banyak. Eko Wahyu diundang, Romo Koko diundang, Romo Yus dikit. Ya. Dulu kita punya Romo Yusuf Halim. Romo Yusuf Halim itu punya retret tulang rusuk. Romo Yusuf Halim itu kayak encek-encek tancengbok gitu wajahnya. Dia ngomong wajahnya tetap cool, kaku, nggak ketawa, tapi umat ribuan bisa ketawa gitu sama Romo Yusuf Halim. Kalau Romo Eko Wahyu kan ketawa dia lebih kenceng daripada ketawa kita kan. Wah, Romo Eko Wahyu gitu. Tapi kalau Romo Yusuf Halim enggak, mukanya itu apa? Wajah kaku gitulah. Ya sehingga lalu, tapi dia cerita dia lucu gitu. Yang paling apes udah nggak sakti, nggak lucu tuh Romo. Dapat undangannya tutup peti sama minyak suci doang. Untuk seminar-seminar gini nih jarang dapat undangan ya kita ya. Maka buat saya umat itu memang tergoda untuk instan dapat penyembuhan, dapat mukjizat. Tapi nggak semua persoalan kita berakhir seperti itu. Ada persoalan yang harus kita bawa mati. Tapi bukan berarti Tuhan jahat sama kita. Kata shalom dalam perjanjian lama itu aslinya apa? Shalom perjanjian lama itu kalau kita beternak, ternaknya jadi banyak. Kalau kita bercocok tanam, buahnya jadi banyak. Kalau kita berperang, kita menang. Sehingga mendapat rampasan dari tentara itu atau kerajaan itu. Maka itu shalom. Tapi kata shalom
bukan berarti materialistis ya maksud saya. Ukurannya itu adalah berkat Tuhan itu selalu diukur dengan peningkatan ekonomi. Saya pernah Jumat pertama ya, di kantor-kantor tuh biasanya yang Katolik sama Kristen Protestan pisah. Yang Katolik misa jumper, yang Protestan itu kebaktian. Di Jakarta yang Katolik misa Moromoyus, yang Kristen misanya kebaktiannya sama Pendeta Gilbert Lumoindong ya. Kan mantep tuh Pendeta Gilbert, wajahnya cakep, cabi-cabi gitu ya, bajunya keren, pakai apa tuh yang buat nahan perut di sini nih, suspender, wah, nenteng Bible, turun dari Alphard, pintunya kebuka sendiri, saya turun dari ojek motor, tas cangklong, bawa alat misa. Ketika diperiksa security sama saya galak bener. Anda mau kemana? Tolong buka, periksa. Wajahnya galak. Ini apa? Oh, saya mau kebaktian di situ. Oh, silahkan. Wajahnya tuh galak sama saya. Tapi ketika Pak Pendeta Gilbert datang dengan Alphardnya dan tank Bible, security-nya, oh silahkan Pak. Yes, halus gitu. Ya. Nah, umat Katolik ada yang ini ngomong, wah Romo, pendeta Protestan lebih diberkatin dari Romo Katolik, saya bilang. Dia bilang begitu. Tuh saya omelin tuh ibu, apa maksudnya pendeta lebih diberkatin daripada Romo? Ya, tapi buat saya kadangkala konsep kita ya soal berkat itu selalu materialistis. Sesuatu yang kita pikir kalau sehat, kalau sakit sembuh, kalau nggak punya duit lalu dapat rezeki berlimpah dan sebagainya. Maka saya kira mari kita luruskan tentang hal itu. Kasih Tuhan tidak pernah mengecewakan pun kalau kita harus menghadapi situasi-situasi sulit. Masa depan dan ketidakpastian ya. 2025 udah gonjang-ganjing PPN 12%. Udah bingung kita. Detik-detik malam tahun baru dibatalin. Katanya untuk barang-barang mewah doang ya. Kalau dari wajah-wajahnya kan ini barang mewahnya dikit nih kita nih ya. Yang kita punya tuh biasa-biasa aja. Tapi apakah 2025 harga-harga nggak naik? Lebaran bentar lagi. Sedangkan bisnis mungkin nggak terlalu jalan dengan baik. Ini saya bacain beberapa berita ya. Di Jakarta tuh ada beberapa berita yang sebetulnya sangat memprihatinkan. Pria di Ciputat gantung diri diduga karena kecanduan judi online. Main judi online kecanduan. Terlilit hutang pinjol jadi pembobol ATM. Ini ada kasus. Tidur pakai shift. Satu keluarga tinggal bersama 12 anggota di rumahnya 2 kali 3 meter. Tidur posisi duduk demi cucu dan mereka tidurnya itu gantian. Karena tempatnya nggak ada, maka tidurnya gantian. Itu ada di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Pria 22 tahun tewas gantung diri di Pasar Minggu. Gara-gara apa? Itu karena putus cinta. Melakukan aksi nekat karena putus cinta. Motifnya karena diputusin pacar. Ada orang yang ketika punya persoalan gitu langsung dia selesai hidupnya. Bunuh diri satu keluarga di Jakarta Utara. Kemiskinan dan relasi keluarga. Ternyata kemiskinan pun bisa memicu perceraian. Ya, ini saya kira banyak kasus-kasus ini terjadi 2024 ya. Ya mudah-mudahan Surabaya nggak seserem Jakarta ya. Tapi ya bagi saya sama aja ya. Di kota-kota besar makin kita melihat kemewahan tertentu, orang bisa juga frustrasi dan tanpa harapan kecewa ya. Maka ini pesan tahun Yobel itu adalah kesempatan memperbaharui harapan.
Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan. Iman, harapan, dan kasih. Orang Katolik menurut Santo Agustinus itu punya tiga kecenderungan jiwa. Satu beriman, dua berharap, dan tiga dia berbuat kasih. Bagaimanapun kita itu rindu untuk mencari Tuhan, ya. Walaupun mungkin sekarang ini yang rindu mencari Tuhan itu masih banyak orang-orang yang belum terjamah. Saya kedatangan 12 waria, 14 waria, pengen belajar agama, minta dibaptis. Bayangkan banci yang suka di pinggir jalan itu, ya, atau ngamen andeca andeci bola bola boli, tukang beca nyolong banci bola bola boli. Itu tiba-tiba datang ke tempat saya mau belajar agama, minta dibaptis. Terus saya wawancara, apa motivasinya pengen dibaptis? Pengen bertobat. Bertobat, dan karena apa? Mereka sudah berhenti dari kerjaannya. Alias ini banci expired sebetulnya. Sudah nggak praktek lagi. Jadi mereka pengen bertobat, ya. Bagaimanapun orang punya panggilan jiwa untuk beriman kepada Tuhan, ya. Saya kasih pelajaran 1 tahun, sukses 14 baptis. Sebulan kemudian mereka bawa temen 29 waria baru. Dapat dari mana ini waria-waria 29, saya bilang. Saya kasih pelajaran lagi, sukses baptisan dan krisma. Bapak Uskup Kardinal juga mau kasih sakramen krisma kepada waria. Anda aja mungkin banyak yang belum terima krisma loh. Banci-banci udah belajar sama saya, ya. Nah, saya lagi deg-degan nih, kalau bentar lagi datang waria baru nih. Jadi makin banyak nih murid-murid saya, ya. Saya mau ganti Puspas Samadi, bukan pusat pastoral lagi, Pusat Waria Nasional Indonesia. Tapi buat saya, segelap apapun kehidupan orang, orang itu punya panggilan untuk datang kepada Tuhan. Entah momennya apa. Ada yang karena sudah capek berbuat dosa, ada yang karena sakit lalu takut mati dia bertobat dan seterusnya. Mungkin juga karena merasakan kasih Tuhan yang begitu besar maka dia datang. Tapi buat saya ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kasih, harapan dan kasih. Orang punya harapan 2025 baik. Kasih, kita juga pengen berbuat kasih kepada sesama kita. Saya pergi ke tanah Wamena di Papua. Jadi ceritanya di Papua itu ada pegunungan tengah. Di bawahnya itu lembah Wamena. Ada 9 gereja di situ. Ketika romo-romo di situ tahu romo-romo Samadi OKS mau datang ke lembah Wamena, apa yang terjadi? Mereka menyambut kita bagaikan raja. Naikin mobil bak terbuka, suruh dadah-dadah. Jadi umat Papua itu berkeliling di pinggir jalan, kita disuruh dadah-dadah gini. Wah. Terus kita diajak keliling ke 9 gereja. Apa yang saya lihat? Mereka lagi bangun semua. Ada yang bangun panti asuhan, ada yang bangun kapel, ada yang bangun gereja. Tapi yang menarik apa? Bangunan-bangunan yang ada di situ mangkrak. Nggak jadi, setengah jadi. Kakak, tolonglah relasi-relasi kakak di Jakarta, siapa tahu bisa membantu pembangunan gereja di tanah Papua. Oke, saya bilang. Terus saya masuk ke pastorannya. Saya tanya, kamu kolekte persembahan di sini 1 minggu berapa? Ternyata teman-teman, Bapak Ibu, Anda mau tahu, kolekte di tanah Wamena 1 minggu kalau bagus 235.000 rupiah. Itu kolekte paling besar hari Minggu. Mungkin di Surabaya kolekte 3 orang atau kolekte 4 orang beres tuh 235.000. Di tanah Papua 1 paroki kolektenya 235. Kau makan apa? Saya bilang. Buat beli BBM pun motor untuk kunjungan ke stasi-stasi tidak ada duit, saya tanya.
Terus saya masuk ke ruang makan mereka. Saya lihat mereka menyimpan mie instan. Terus saya baca di situ mie instannya, best before Februari 2023. Padahal saya datang Oktober 2024. Terus saya bilang, teman, ini jangan dimakan. Kok bisa mati makan mie instan expired seperti ini? Apa yang mereka bilang? Yang bikin saya terenyuh ya. Mereka bilang gini, kakak tidak pandai bahasa Inggris. Apa hubungannya mie instan expired sama bahasa Inggris? Kakak harus tahu, di bawahnya best itu ada better. Di bawahnya better itu ada good. Baru kita bad, worse dan seterusnya. Kakak tidak pinter bahasa Inggris. Ya kenapa? Saya tanya, iya kalau kita tidak bisa dapat mie instan yang best, siapa tahu ini masih better kita makan. Kalau kita nggak bisa dapat mie instan yang better, siapa tahu ini masih good kita makan walaupun sudah expired 1 tahun. Aduh, hati saya terenyuh. Di Jakarta, di Surabaya saya bisa makan apapun yang enak-enak. Nggak ada Romo mati kelaparan di Jakarta sama Surabaya, nggak ada. Yang ada mati stroke. Darah tinggi, kolesterol tinggi, ya. Karena apa? Umatnya baik-baik. Ya, kalau ngelihat Romo yang agak kurus saja, Anda semangat membombardirnya dengan makanan. Nanti kalau Romonya udah gendut, baru dikomentarin, Romo diet ya, hati-hati ya, dan seterusnya. Tapi teman-teman kita, umat kita di tanah Papua, keadaannya begitu, ya. Maka kasih, ya, itu selalu menjadi bagian dari kehidupan orang Katolik. Saya mau cepat sedikit lagi. Kesabaran, rahmat dari Yubelium untuk harapan itu adalah sabar, menanti kapan rahmat Tuhan itu datang kepada kita. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini penting. Ziarah dan pengampunan dalam tradisi gereja. Jadi memang selama Yubelium kita akan diminta untuk keliling ziarah dan lalu mendapat rahmat indulgensi. Rahmat indulgensi itu apa? Orang kalau berdosa, ngaku dosa, itu kan tetap harus mempertanggungjawabkan di api penyucian. Nah, indulgensi itu kurang lebih ya ajaran gereja, memotong hukuman kita, konsekuensi-konsekuensi dosa kita di api penyucian, ya. Maka biasanya pada masa indulgensi ini, Yubelium, umat didorong untuk menerima rahmat pengampunan dosa, ya. Itu dorongannya. Di samping kita ziarah, melakukan perziarahan. Saya belum apal kalau di Surabaya ini ziarahnya itu bagaimana? Apakah ke Posarang, katedral, atau ke gereja-gereja tertentu, Alois Gonzaga atau mana? Cari datanya. Kalau di Jakarta, saya nggak mau pusing. Saya sama Bapak Uskup sepakat, semua paroki kita suruh bikin Porta Sancta. Jadi ziarahnya itu ke semua paroki, cuma kudu 9 gereja. Tapi kalau di Jakarta kan gereja itu deket-deket, sehingga umat sekali jalan bisa dapat 5. Besoknya kalau mau jalan lagi 4. Kan namanya ziarah setahun. Bisa dilakukan nanti bulan Mei, bulan Oktober, bulan November bisa. Nah, ini rahmat dari tahun Yubelium. Kalau Surabaya pasti harus cari tahu peraturan Keuskupan Surabaya apa terkait Yubelium, ya. Oke. Nah, bagi saya yang penting tahun Yubelium ini mari kita siapkan diri kita untuk menerima rahmat yang begitu besar dari Tuhan lewat gereja yang menganugerahkan 25 tahun sekali, itu tahun Yubelium. Aslinya Yubelium itu 50 tahun sekali, tapi diubah oleh Paus Sixtus berapa gitu ya, menjadi 25 tahun sekali. Kenapa? Kalau 50 tahun sekali, kemungkinannya kita cuma dapat sekali itu dalam hidup kita, ya. Kalau 25 tahun sekali kan tahun 75 ada Yubelium. Saya udah lahir tapi belum sadar, masih 1 tahun. Nah, lalu tahun 2000 Yubelium, saya udah umur 26. Lalu mulai sadar Yubelium.
Sekarang dapat lagi nih tahun 2025. Apakah tahun 2050 akan dapat jubileum lagi? Moga-moga masih hidup. Tapi minimal saya dapat 2 kali jubileum. Kalau kita ngikutin itu, kita dapat pembersihan atas konsekuensi-konsekuensi dosa kita. Ya, maka mari kita gunakan semaksimal mungkin rahmat tahun jubileum. Kita percaya Tuhan adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Tetap berpegang pada Dia dan memohon rahmat belas kasih-Nya. Amin.